Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Tubo dan yang kami hormati para guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Tubo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua adalah diseminasi, yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Biqaulina Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Sumarwoto MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu semua. Terima kasih. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan diseminasi pemahaman dan strategi penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat serta salam saat intinya kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaat-syafaatnya dari dunia sampai nanti zaman yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ya, Bapak semua santai saja ya, nggak usah istilahnya nggak usah tegang ya. Jadi untuk pagi hari ini saya mau menyampaikan diseminasi pemahaman strategi penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Tubo. Tapi sebelum itu kita ke screening dulu ya. Jadi biar Bapak Ibu semua fokus ya. Ini saya memerlukan SPG-nya, saya memerlukan anak-anak saya atau anak-anak sekolah yang ada di sini dari kelas 3 sampai kelas 6 ketika pada pagi hari, kemudian pas istirahat dan mau pulang. SPG-nya seperti ini ya. Kata kuncinya kemarin saya melihat itu bumi itu bulat ya, bumi itu bulat. Jadi bumi itu bulat. Di sini nanti saya memberikan angka, panjenengan semua menjawab. Jadi seperti contoh, kalau 1 itu 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 1, 7 0, 8 2. 8 kali 2 4. Ya, tidak saya cari bagaimana kalau bisa seperti itu Pak? Ya, ini tebakan. Ya. Saya ulangi lagi, 1 itu 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 1, 7 0, 8 2, 9 0, 10 1. Saya ulangi, 1 2 3 4 5 6 7 0, 8 2, 9 10.
7, 8, 9, 10, 18. Betul. 30. Iya. 60. 10 kali 10. 2. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 2 kali 5. 2 kali 5. 2 kali 5. 1, betul. Betul. Kalau 8 itu 5. Betul, 5. Ada yang belum paham? Belum, nanti kita cari PR. Nanti PR itu screening. Saya hanya menirukan dari apa yang disampaikan atau yang disampaikan anak-anak ketika bermain. Itu. Mari kita lanjutkan. Pada pagi ini saya mau menyampaikan definisi pemahaman dan strategi penerapan budaya positif sekolah di SD kita ini, di SD Negeri 1 Bogor. Sebelumnya, Bapak Ibu, ini memang salah satu tugas dari saya dan mengikuti program guru penggerak yang kemarin masuk dalam angkatan 9, yang mana tugas ini tugas 1.4 ini adalah mendefinisikan budaya positif yang ada di sekolah. Ini yang saya sampaikan, Pak Anas Saiful Bahtiar ini adalah fasilitator saya. Kemudian saya didampingi Ibu Akbar Widiawati, pengajar praktek, yang mana kemarin sudah tanggal 7 sudah datang ke Bogor 1 untuk melakukan pendampingan individu ke saya untuk pendampingan yang kedua. Dan program guru penggerak ini adalah program dari BPPT Jawa Tengah angkatan 9, dan ini masih dibuka angkatan selanjutnya. Saya mohon untuk Bapak Ibu semua kalau bisa saya mohon untuk mengikuti. Teruskan. Kita mulai konsep atau kunci konsep budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga perubahan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah keyakinan keras. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang mana konsep dari budaya positif ini kita terapkan di dalam sekolah kita, yaitu ada di SD Negeri 1 Bogor, agar masa pertama kita lakukan atau kita berproses supaya terjadi kenyamanan proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Kemudian yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini saya baca, mohon nanti untuk dilakukan setelah saya baca dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda satu baru adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk
pertandingannya. Apakah A membuka kepala tangan? Mengapa? Yang B, apakah B berhasil membuka kepala tangan A? Mengapa? Kita membaca seperti ini, ya. Coba Bapak Ibu semua salah satu atau yang kiri mengepalkan tangan dan panjenengan mempunyai kekuatan atau mempunyai keyakinan bahwa tangan ini jangan sampai dibuka karena ini adalah keyakinan atau hal yang paling berharga yang mana tidak semua atau tidak ada orang yang harus tahu. Kemudian yang B, berhasilkah membuka kepala tangan A? Ini ada alasan masing-masing. Monggo silakan dipraktekkan untuk soal yang seperti ini. Mungkin yang Bapak Ibu sebelah kanan bisa mengepalkan diri. Anggap itu kalau Bapak hal yang paling berharga dan itu tidak boleh orang lain tahu. Yang Bapak Ibu yang di sebelahnya mencoba, silakan mencoba merayu. Mencoba merayu, boleh enggak itu dibuka karena itu barang berharga. Silakan diperhatikan. Ya, jadi Bapak Ibu yang di sampingnya itu menggenggam sesuatu yang paling berharga, mungkin emas berapa gram, berapa karat, ya. Kemudian teman yang lain yang ada di sampingnya mencoba merayu juga bisa, kemudian menuju, kemudian menghadir, mengintimidasi, kemudian memahami, menggoda, kemudian menggelitik, bahkan memberi uang pun boleh, asal kepala tangan itu bisa terbuka. Silakan. Silakan. Kita betul. Kita betul. Tolong jawab. Soal yang akan jawab. Mengapa kepala tangan? Maaf, apakah A membuka kepala tangan dan itu sesuatu yang paling berharga dan harus dipertahankan? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ternyata yang A tidak mau membuka ya Pak, tetap mengepal dan Betul. tidak mau membuka. Bagi ya, jadi ibu ini tidak mau membuka kepala tangan itu. Alasannya apa enggak? Mungkin itu sesuatu yang berharga bagi beliau dan tidak mau berbagi dengan saya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Wali bisa menjawab soal yang B. Apakah B atau Pak Wali berhasil membuka kepala tangan yang di depan Poli tadi? Untuk yang B tidak berhasil Pak. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Mengapa Pak? Karena yang saya pegang itu sesuatu yang sangat rahasia. Iya, betul. Berarti untuk mempertahankan apa yang dianggap itu paling berharga, kemudian Pak Wali dengan segala cara membujuk, merayu, tapi akhirnya pun tidak bisa membuka. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang memegang kendali siapa? Apa tuh? A, ya. A. Jadi dia bisa diambil kesimpulan bahwa yang memegang kontrol itu adalah dia yang memang memiliki pendirian yang tetap, yang kuat. Nanti Pak. Nah, ini dalam kesehatan dari pendidik dari Dr. William Glaser dan kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang untuk mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan yang sangat atau yang paling dipilih murid tersebut. Gambarannya seperti ini, ya. Jadi ketika kita sebagai seorang pendidik ada anak yang memang melakukan pelanggaran, ya. Memang melakukan pelanggaran. Jika dia tidak datang dari hatinya yang ingin merubah sendiri, kita pun sulit untuk merubahnya. Karena apa? Dia memegang kontrol yang paling penting itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penerapan positif efektif dan bermanfaat. Penerapan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol. Untuk memulai murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak gojakan kita. Sering kita lakukan ini Bapak Ibu. Ketika murid sedang bermasalah atau mungkin murid sedang melakukan kesalahan, itu ada beberapa alternatif atau beberapa alasan yang disampaikan murid ketika kita tegur. Seperti kemarin, ya, pas waktu upacara ada yang terlambat. Bentuk pembelaan karena apa? Dia bangun siang. Dan dia itu mau mempertahankan, murid itu mempertahankan. Mengapa dia bangun siang? Ya, ya. Di sini nanti yang kita cari, mengapa kalau dia bangun siang dan apa yang ada itu nanti kita bisa laksanakan usul yang selanjutnya. Kemudian kemungkinan murid itu menyadari itu sedikit, ya. Jadi ketika kita istilahnya briefing atau mengutarakan kesalahan atau istilahnya dalam bahasa kita itu ada namanya BT, bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling. Biasanya yang membimbing adalah Bapak Ibu sendiri sebagai wali kelas. Kemudian kalau memang masalahnya lebih penting itu mungkin sampai ke kepala sekolah, ya. Karena di sini permasalahan anak itu beda-beda. Mungkin ada yang bisa diatasi oleh guru kelas sendiri, kemudian bisa kita berkumpul bersama-sama orang tua, anak, kemudian guru kelas sama kepala sekolah. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat mengarah ke akal. Jadi begini, misalkan anak melakukan kesalahan, kita kritik, ya. Kritik justru itu membuat anak merasa bersalah. Mungkin dengan kata-kata seperti ini. Mengapa kamu terlambat terus? Ya mengapa kamu terus? Ya, itu salah satunya seperti itu. Kamu tidak mengerjakan PR. Satu kelas ini loh tidak mengerjakan PR, hanya kamu sendiri. Itu justru dia merasa di posisi bersalah. Gara-gara kamu, SD kita itu di masyarakat terkenal jelek. Jadi dia disudutkan untuk mau tidak mau digiring kepada merasa bersalah. Atau aku tidak di sini, tidak sekolah di satu bukan, mungkin di satu bukan bisa jadi juara. Dengan kehadiran saya, berarti saat kita tidak merasa juara, kita tidak bisa jadi juara. Itu memojokkan anak untuk berbuat salah. Ya, itu nanti kita obati. Ya. Kemudian mengkritik rasa bersalah ini juga bisa untuk kontrol menuju pada identitas kebenaran. Ya. Jadi kritik yang memunculkan anak, ya, merasa bersalah, kemudian dia merasa jadi seorang terhukum, itu justru adalah membuat proses dari kebenaran itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini, ya. Jadi kalau di sekolah kita itu ada hubungan guru dan murid, ya. Jadi anggapan dari si anak, ya, dari anak kita bahwa orang yang umurnya lebih dewasa
seperti kelas 1, kelas 2 dan tingkatan sampai kelas 6, dia itu cenderung memiliki hak untuk memaksa. Contohnya di dalam permainan ini kelas 4 dan kelas 6 itu yang mungkin notabene umurnya tidak imbang, artinya selisih 2 tahun. Cenderung yang kelas 6 itu pasti menang dalam arti segalanya, menang memaksa, kemudian menang besar, kemudian yang itu rata-rata paling takut, ya, itu. Nah, di sini ya, orang dewasa, dia pun kelas 6, misalkan contoh kelas 6, dia pun mempunyai kepercayaan dan dia pun mempunyai tanggung jawab juga untuk membuat murid-murid atau membuat adik-adik kelasnya itu harus percaya, ya, harus percaya. Yang memposisikan untuk yang lebih muda itu dalam posisi yang kalah. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu. Jadi itu tidak banyak dengan lingkungan kita tadi sudah saya sampaikan dengan sekolahan. Tapi yang umurnya lebih besar atau umurnya lebih panjang cenderung memaksa. Kemudian dia menganggap bahwa dirinya kuat. Kemudian untuk yang anak-anak atau umur yang di bawahnya itu dia memposisikan diri sebagai posisi yang kalah atau yang dipaksa. Kemudian berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan dari kontrol. Yang pertama itu realita, kebutuhan kita sama. Kemudian dari kontrol ini respon tentang dunia dan dari kontrol tentang dunia. Jadi realita kebutuhan kita bersama itu realita kebutuhan kita berbeda. Itu jadi kalau direspon tentang direspon atau stimulus respon dengan teori kontrolnya ada perbedaan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita itu memandang sesuatu, ya, sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu itu tetap berbeda. Karena walaupun kita di SD Negeri 1 Purwo itu 10 atau 12 karyawan guru, kita memposisikan atau kita mendeskripsikan sesuatu banyak yang berbeda. Itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu perbedaannya. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada syarat wujudan gagal. Kemudian dalam teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah di dalam teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Kita ke disiplin positif. Disiplin positif ini ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu digunakan sama sekali. Ini jadi pandangan kita antara disiplin dengan kata tertib itu memang itu beda tipis. Kemudian teratur, kepatuhan dan peraturan. Jadi nanti mungkin satu persatu kita lihat pada hari ini. Ini dialek proses
terus School Disiplin tahun 2021 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, ya, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang terbangun adalah memang motivasi dari diri sendiri, bukan motivasi yang berasal dari luar atau dari orang lain. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi gambaran kita sebagai seorang guru, kalau kita sudah bisa dikatakan berdisiplin, maka kita harus bisa bertanggung jawab dalam arti pekerjaan kita sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok kita. Ketika kita diberi juga dikatakan disiplin, maka apa tugas kita sebagai seorang guru? Apa tugas kita sebagai seorang karyawan dan sebagainya. Jadi saya mohon untuk disiplin memang betul-betul untuk dilaksanakan di sekolah kita ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan kita itu tidak ada hubungannya dengan suku bangsa, kemudian agama. Jadi misalkan halnya seperti ini, kita sesuku bangsa, kita bangsa Jawa, maka kita harus mempunyai kebajikan yang sama, tidak seperti itu. Kemudian agama kita sama, maka kita harus mempunyai kebajikan yang sama, tidak seperti itu, ya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan itu kita jadikan payung, ya. Kita jadikan paling besar yang ada di lingkungan belajar kita ini, agar kita dapat berperilaku, ya, berperilaku yang baik, dan nilai-nilai kebajikan ini jadikan kita fondasi agar keterhubungan kita atau kekeluargaan kita yang ada di SD Negeri 1 Kota ini bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia itu dengan dikenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Karena kita juga sudah masuk ke umur, ya, jadi kurikulum Merdeka tahun ini kelas 1 dan kelas 4, maka tidak salah kalau kita harus menerapkan ke-6 gambaran dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong, dan keenam, kreatif. Yang mana untuk keenam profil pelajar Pancasila ini sudah kita tuangkan ke dalam kurikulum, yang mana nanti kelas 1 dan kelas 4, karena kita di akhir proses pembelajaran di semester 1 itu mengangkat P5-nya adalah kebinekaan, kalau tidak salah itu kebinekaan. Nanti dengan dipersiapkan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan aksi nyata tersebut, yang mana kita sampaikan ke dalam didik siswa kelas 1 dan kelas 5. Jadi apa-apa yang tercantum
atau termuat dalam tema kebinekaan nanti bisa kita tuangkan atau kita gambarkan di kelas 1 dan kelas 4 di akhir semester ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan untuk yang P5 kebinekaan. Kemudian yang program PUP ya, ini contoh nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Yang pertama itu primary program PUP. Di sini di dalam nilai kebajikan yang ada adalah sikap murid, toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini yang sudah memang nilai kebajikan yang memang disepakati di primary program atau PIP. Kemudian yang kedua, 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation, IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Contoh yang ketiga yang nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Yang ketiga itu adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini di kolom Woodlands and Life Skill ya. Jadi keterampilan hidup ini dikondisikan bahwa dapat dipercaya, kemudian lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, petunjuk hidup ini yang masuk ke dalam petunjuk hidup nilai kebajikan itu adalah peduli, kemudian penara, bekerjasama, keberanian, keinginan, usaha, perusahaan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki humor, kemudian berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Kemudian yang keempat, bersama esensial, terus data baru building para intelijen. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, kemudian rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian motivasi perilaku manusia itu menurut Diana dosen ada 3 motivasi yang membuat perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika kita kita berhadapan dengan seorang siswa, ya, ketika banyak alasan yang mereka sampaikan, itu salah satu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya kalau bapak guru sebelum saya bukan kalau bukan guru zaman sekarang nih, ketika saya masih di SD itu betah sekali dengan hukuman. Orang yang tidak, siswa yang tidak bisa mengerjakan atau siswa yang terlambat masuk sekolah itu pasti dapat hukuman. Ya. Jadi saya pernah ini cerita ketika saya tidak atau lupa tidak mengerjakan PR itu pun dapat hukuman. Ya, dapat hukuman. Ketika saya waktu itu masih kelas 3 SD, guru saya itu namanya Pak Ariadi, masih ingat betul. Ya, jadi
Ketika dia menghukum itu menghukumnya tidak sebatas kata, tapi menghukumnya fisik. Ya. Jadi menghukumnya fisik. Jadi kalau itu sudah diginikan, kemudian diukir, sakitnya ditambah, atau kuping ini ditarik, kemudian diukir, sakit betul loh. Sekarang semoga saja dia tenang di alam sana. Jadi itu, tapi saya tidak, cerita saya belum selesai, saya tidak kehilangan akal waktu itu ya. Setiap pagi saya itu cari minyak orang-orang atau minyak minyak jelantah. Ini pasti saya kasih jelantah setiap pagi. Ketika diodot ini rusuk. Itu masih ternyanyi terus sampai sekarang saya masih ingat. Dia pun marah. Ya. Kemudian pada waktu pulang sekolah, kalau pulang sekolah itu kalau sekarang itu ada yang namanya mencomak hafalan. Hafalan itu saya paling tidak suka kalau ketemu angka 7 dan 9. Paling enak angka 5. 5 kali 1, 5 kali 2, 10. Ketika saya dapat angka 9, pasti saya berdiri di depan. Berdiri di depan itu dengan kaki diangkat 1. Saya masih ingat betul itu. Ternyata proses pembelajaran seperti itu sudah tidak, kalau di daerah kita itu sudah tidak ada ya. Saya ini sudah tidak ada, karena sekarang sudah ketat lagi, apalagi ada perlindungan anak. Jadi undang-undang perlindungan anak pun mengatur proses belajar mengajar kita pun diatur oleh undang-undang juga. Jadi hukuman apa? Tidak ada hukuman di dalam sekolah itu. Ya. Jadi adanya semua dalam mendidik. Cuma kita menafsirkan berbeda. Ya. Maka itu perlu wawasan bagaimana kita memadukan atau menyamakan persepsi dengan kata-kata yang seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita berbuat semaksimal mungkin. Kita berbuat pagi sampai sore bekerja terus, kemudian malam bekerja terus. Itu salah satunya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan itu bisa berupa materi, diberi kredit, kemudian bisa berupa ujian. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu pun ada misalkan bisa kita lakukan, bisa kita temui di sekolah, mungkin anak di ada ya, mungkin kelas 5 atau kelas 6 ya ada yang exam ya. Jadi saya tak sambil kemungkinan nanti biasanya dapat ujian. Itu pun sudah diberlakukan karena untuk kelas 6 itu adalah proses peralihan dari anak-anak ke remaja. Itu. Jadi untuk nalar yang seperti itu sudah bisa. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu tanpa ada tekanan-tekanan yang lain, memang itu untuk menghargai diri sendiri di posisi apa kita ini. Misalkan kita ada peraturan jam 7:15 masuk, kemudian jam 1:30, jam 2:15 pulang. Nah, itu kita lakukan setiap hari itu apa sebenarnya? Setiap hari kita lakukan hanya satu, yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai identitas. Itu. Kemudian tidak perlu, misalkan kita tidak perlu kegiatan, memang kegiatan saat ini banyak, tapi bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terlalu banyak kecil. Itu juga salah satu identitas untuk menghargai diri sendiri. Ya. Nah, walaupun sekolah tidak ada aturan, tidak boleh sekian kali, tidak boleh, tapi memang itu perasaan itu atau sudah menghargai atau di dalam tanah sudah tertanam di dalam diri sendiri karakter seperti itu, maka tetap kita lakukan tanpa ada pengaruh dari manapun. Kemudian hukuman yang penghargaan merupakan disiplin dengan identitas belajar. Ini hukuman kita bahas satu persatu. Hukuman model paksaan tiba-tiba, kemudian tidak diharapkan atau sangat berubah, itu hukuman. Jadi ketika kita
menghargai anak, ya. Coba kamu berdiri di dekat di dekat tiang bendera karena kamu tadi terlambat masuk sekolah, atau kamu tidak pakai seragam, maka kamu tidak boleh masuk kelas. Itu pun salah satu hukuman yang mana hukuman itu tidak, atau selama anak itu masih hidup tetap terngiang-ngiang di kepala. Karena saya bukti salah satu bukti ya, saya masih terngiang-ngiang guru saya pada kelas 3 SD itu masih ya. Kemudian hukuman itu juga murid atau anak-anak tersakiti, betul ya. Jadi ini memang perlu ditanamkan kita sebagai seorang guru ya, hindari hukuman. Karena apa? Murid itu merasa tersakiti ya, tersakiti, betul. Jadi ketika panjenengan melakukan hukuman, bahkan hukuman yang paling ringan pun, karena apa? Memposisikan anak itu terhukum. Namanya terhukum itu kan juga memposisikan dia tidak bisa mempunyai banyak pilihan ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Jadi ketika dia dihukum kelas 4 mungkin sampai kelas 6, dia pun tidak merasa nyaman ya. Tidak merasa nyaman. Ketika ketemu di misalkan kelas 4 Busita, ketika ketemu Busita, aku tak menghindar aja dari Busita. Karena saya kemarin dihukum, dan itu menjadi trauma yang berkepanjangan. Bahkan sampai dia punya anak dan seperti sekolahkan di sini, dia masih bertanya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Busita, banyak begitu. Nah, konsep itu masih tertanam ke anaknya. Itu loh. Jadi kalau untuk hukuman kalau bisa ya harus kita hindari. Kemudian hukuman itu waktu panjang. Jadi sudah saya sampaikan tadi, hukuman 1 kali itu masih diingat-ingat panjang sekali. Bahkan yang sudah berkeluarga kebetulan ketemu gurunya di luas, dia pun masih ingat. Ingatnya dia itu tidak mau bertepuk tangan atau dia tidak mau berjabat tangan, dia menghindar. Pasti menghindar. Dulu saya pernah dihukum bumi karena saya tidak pakai seragam olahraga. Masih ingat terus. Bahkan dia masih SMA ketika berkata-kata pasti menghindar. Itu. Kemudian yang kedua itu kita ke penghargaan. Penghargaan itu diartikan tidak efektif, ya. Dianggap tidak efektif apa? Karena memposisikan anak, ketika dia mau berbuat sesuatu, pasti dia punya imbalan, yaitu dapat penghargaan. Nanti kalau saya menang di lomba pidato bahasa Jawa, pasti saya dapat misalnya dapat nilai itu dari ibu guru saya, dapat guru saya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu persoalan hubungan. Nah, di sini yang dikandung persoalan hubungan apa? Hubungan antara saya sama siswa. Ya. Jadi itu si A setiap hari atau setiap kali kalau lomba dapat juara dan dia diberi hadiah, dikasih hadiah gurunya, dikasih hadiah sekolah dan sebagainya. Nah, pandangan yang dari siswa seperti ini itu merusak hubungan di antara mereka. Ya, di antara walaupun nilai itu sebenarnya sangat penting, tapi tidak seharusnya harus utamakan. Kemudian mengurangi ketepatan. Jadi kalau mengurangi ketepatan ini dikandung masuk anak itu sudah tahu tanggung jawabnya. Ketika saya harus menjadi juara dan saya harus belajar. Artinya itu tepat. Ketika dia itu belajar, tetap dia itu bisa menjadi juara atau bisa naik kelas. Jadi tanpa ada sesuatu
tidak dilakukan, misalkan bapak ibu guru lupa atau jika masih sesuatu situasi dan kondisi, maka kualitas siswa itu akan menurun dan harus terjadi kajian. Jadi saya tak gimana itu. Kemudian mematikan kreativitas, karena ketika penghargaan itu tidak dilaksanakan, maka untuk kreativitas siswa atau berkreativitas atau bernalar itu pasti berkurang, karena sudah tidak ada penghargaan kembali. Maka marilah kita bersama-sama jadikan hukuman atau penghargaan itu tidak semata-mata itu untuk penghargaan semata-mata kita untuk meraih prestasi, tetapi lebih kita tekankan ke tanggung jawab siswa. Kemudian ini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi artinya seperti ini, hukuman dan penghargaan itu dikatakan dalam posisi yang sama. Jadi efeknya pun sama. Ketika hukuman itu bisa mengendalikan perilaku seseorang, tetapi untuk yang penghargaan juga dapat mengendalikan perilaku seseorang dengan alasan masing-masing. Kemudian konsekuensinya stimulus respon ini. Kemudian yang kedua sudah diketahui masyarakat. Kemudian yang ketiga tidak nyaman untuk murid atau anak. Kemudian selanjutnya untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di sini tadi masih kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi dari stimulus dan respon itu kurang pas, kemudian sudah diketahui masuk akal, dan selanjutnya sampai ke memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan guru. Maka kita sebagai seorang guru atau pendidik, kita terus memantau, ya. Jadi penghargaan dan hukuman, ya, di sini selalu kita pantau terus, masih layakkah kita melaksanakan kedua kegiatan tersebut di era yang sudah modern ini. Kemudian kita kaitkan dengan restitusi, itu ada dari kontrol, kemudian berupa undangan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini ada antara konsekuensi dan restitusi. Stimulus respon itu sudah, kalau di dalam restitusi ada teori kontrolnya, ya, ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian sudah diketahui masuk akal, itu sudah dalam restitusinya ada berupa undangan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak, itu bisa menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya untuk restitusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Kita lanjutkan ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dunia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini terdapat dalam buku karangan Golsen tahun 1996, bahwa restitusi ini diartikan suatu proses penciptaan kondisi bagi murid yang ingin memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seseorang murid itu mempunyai kesalahan, dan dia itu mencoba ingin memperbaiki. Setelah dia memperbaiki dari kesalahan tersebut, mereka tujuannya satu, ingin kembali ke komunitasnya. Mungkin contoh kelas 6
ketika dia melakukan kesalahan dari teman-teman mereka, kemudian dia tidak membaur, sementara tidak membaur dengan mereka, di mana membaur itu adalah sebelum membaur itu dia itu menemukan konsep bagaimana saya ini kembali ke sana, agar ketika teman-teman itu mengejek atau dan sebagainya, itu saya bisa lebih kuat. Itu adalah salah satu makna dari gambaran restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk restitusi itu tidak menebus atau tidak untuk menebus kesalahan, namun memperbaiki atau belajar bagaimana untuk memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilaksanakan. Misalkan siswa tidak memakai seragam lengkap dalam mengikuti upacara. Nah, bagaimana dia menebus kesalahan itu? Dia belajar, ya, dia belajar dari ketika dia tidak memakai seragam, mungkin di dalam tanda tertib atau keyakinan sekolahan atau keyakinan kelasnya, itu ada dia membuat kalau tidak pakai seragam, dia harus berbeda-beda, dan dia pun harus melakukan karena itu adalah keyakinan kelas. Kemudian setelah itu dia belajar bagaimana cara saya untuk memperbaiki kesalahan agar saya tidak terkena sanksi tersebut. Ya. Pada saat itu sanksi keyakinan skala keyakinan kelas atau sanksi tata tertib. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya. Jadi di sini restitusi memperbaiki hubungan itu adalah bagaimana cara kita belajar mempelajari atau memperbaiki hubungan yang meningkatkan hubungan yang lebih harmonis. Mungkin kita di kalangan bapak ibu guru juga hubungannya kurang, misalkan kalau bahasa sekarang itu enggak besting, ya. Kemudian kebetulan SD kita tidak ada lagi, ya, semua sama nama, semua ibu-ibu. Kalau mengerti mungkin satu gap yang dua gap saya, ya. Karena saya laki-laki, ya. Semuanya ibu-ibu, mungkin Mas Romi bisa jadi besti saya karena laki-laki, ya. Tapi itu tidak ada di besti kita ini. Jadi kita hanya memperbaiki hubungan, artinya tanpa kita melakukan kesalahan, cuma kita bagaimana hubungan kita itu bisa berjalan dengan harmonis, nyaman, dan tidak ada apa-apa, masalah apa-apa. Kemudian yang ketiga, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran. Jadi sesuatu untuk memperbaiki kesalahan itu tawaran, dan tidak harus dipaksa. Ketika kamu, misalkan, ketika ada siswa melakukan kesalahan, tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa. Dia harus memperbaiki kesalahan dengan seperti ini. Tidak ada paksaan. Jadi dia di sini dituntut dia belajar untuk mempelajari atau untuk mengaplikasikan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri itu bagaimana introspeksi diri. Jadi orang yang paling hebat itu adalah orang yang bisa satu mengendalikan emosi, ya, jadi dia yang dapat mengendalikan emosi, kemudian dia yang dapat membaca situasi. Orang yang dapat mengendalikan emosi, artinya dia adalah bisa menuntun dirinya untuk bernalar atau berwawasan luas atau lebih panjang. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini adalah sebab akibat mengapa kita melakukan tindakan
Mengapa kita melakukan tindakan? Karena memang ada sesuatu yang kita cari atau sesuatu yang harus kita hasilkan. Sesuatu yang kita hasilkan. Mengapa kita kok di sini ada beberapa sebab. Mengapa kok kita harus pulang jam 2? Itu ada sebab. Mengapa pegawai ini tidak siswa atau dibuatkan di rumah? Memang karena ada sebabnya. Jadi di sini mengapa kita di sini? Mungkin salah satu sebab adalah memang kita harus mencukupi kebutuhan dasar kita. Gitu. Kemudian yang keenam, restitusi diri itu cara yang paling baik. Jadi belajar dari suatu kesalahan itu adalah pengalaman yang paling berharga. Jadi jika termasuk ada kesalahan yang kita buat tidak terulang di hari depan atau di hari ini, kita jadikan bahan pelajaran supaya hal-hal yang memang cenderung menuju ke kesalahan tidak kita laksanakan kembali atau tidak kita lakukan kembali. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini restitusi fokus itu tertuju pada karakter, artinya bukan tindakan. Karakter kita yang mendominasi. Jadi karakter kita yang mendominasi, bukan tindakan kita atau separuh kita, tetapi lebih ke karakter. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Di sini restitusi fokus untuk menghasilkan solusi. Jadi belajar dari kesalahan untuk menghasilkan solusi atau menghasilkan perbaikan mana yang paling tepat ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian yang 9, restitusi pengembalian murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jika ada salah satu siswa yang memang dia melakukan atau proses restitusi, kita sebagai seorang guru wajib hukumnya memfasilitasi bagaimana mereka itu dapat berbuat dan bisa masuk ke komunitasnya lagi. Karena apa? Untuk siswa SD sekolah dasar itu hal yang paling mereka nikmati sekarang adalah belajar bersama komunitasnya atau kelompoknya masing-masing. Gak mau kelas 6 digabung dengan kelompok kelas 4, gak mau, pasti gak mau. Karena tadi ada rasa saya lebih tua, nanti ada yang merasa saya lebih muda. Akhirnya yang terjadi adalah seperti itu tadi, hukuman. Keyakinan atau peraturan kelas, ini kita ke keyakinan atau peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mencoba membuat keyakinan kelas di masing-masing. Biasanya awal tahun itu kalau dalam pendidikan andragogi, itu pendidikan orang dewasa itu kontrak belajar. Jadi kontrak belajar. Mungkin ketika kita waktu kuliah juga ada kontrak belajar. Mungkin kali ini kuliahnya daring pun ada kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu pun harus kita sepakati karena yang kita buat sendiri dan kita beri kita enggak. Gitu. Kemudian sebenarnya ada kalau di dalam sekolah itu namanya peraturan akademik, peraturan akademik dan peraturan manajerial. Yang mana peraturan akademik sebenarnya harus kita buat bersama-sama. Tapi untuk saat ini memang masih proses kita sedikit-sedikit ke arah situ. Jadi sebenarnya ketika saya masuk ke kelas mau supervisi akademik itu yang dipersiapkan apa saja. Kalau akademik ya kita yang di supervisi berarti proses belajar mengajarnya. Nah, di situ sebenarnya ada peraturan akademik di sekolah. Tapi karena kita masih berproses, mungkin dari waktu ke waktu nanti bisa kita lengkapi. Di sini keyakinan kelas, saya yakin untuk kelas 1 bumi sampai bumi itu pasti sudah membuat apa yang namanya keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu dibuat itu di awal tahun. Ibu wali
kelas atau ibu guru bersama murid-muridnya. Mungkin kalau kelas 1 bisa dibantu orang tua, karena kelas 1 masih perlu pendampingan. Mungkin kalau kelas 6 itu lebih enak karena sudah biasa komunikasinya pun sudah agak berimbang, dan saya yakin itu ada keyakinan kelas di kelas bawah itu masing-masing. Nah, di sini kita pelajari apa keyakinan kelas atau peraturan kelas itu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Jadi bersifat abstrak. Abstrak itu memang terkhusus dulu. Abstrak itu memang terkhusus. Apa lebih umum ya? Jadi abstrak, dan itu pun dimengerti. Anak lebih mudah mengetahui ketika dia melakukan kesalahan, berarti saya melanggar keyakinan kelas saya, karena di keyakinan kelas itu dipampang atau dipasang di kelas. Mungkin nanti bapak ibu guru wali kelas yang belum membuat keyakinan kelas bisa kita buat, yang mana nanti kita tempel dengan tempel di ruang kelas masing-masing, agar itu menjadi rambu-rambu anak-anak untuk melaksanakan PDM. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau umum daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu banyak ini dari ini dan misalkan kalian melanggar ini, jadi ada semuanya tertulis dari sanksi peraturannya dan sanksinya ada biasanya peraturan. Kalau abstrak itu bisa ya hanya misalkan itu kesepakatan dari kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dan itu pun datang dari pemikiran si anak itu sendiri. Misalkan ini saya beri contoh kelas 5, bagaimana anak-anak ketika kita proses belajar mengajarnya lebih enak. Mari coba kita membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kita sepakat bersama. Siapapun yang melanggar nanti ada sanksinya. Sanksi tanda kutip. Bakal berbagi gitu, seperti itu. Yang pertama apa? Pasti di situ untuk yang kelas dewasa tidak boleh melanggar. Tolong untuk membuat keyakinan hindari kata-kata yang negatif. Artinya tidak, jangan itu sifatnya kita menggiring siswa itu ke arah yang terhukum lagi. Ya, jadi misalkan tidak boleh terlambat, itu kata yang ini bagaimana Bu? Ya, datang tepat waktu. Jadi itu tidak memposisikan anak sebagai nanti menggiring kita ke anak yang. Tapi kalau tidak boleh terlambat, di situ kalau saya terlambat tapi dihukum. Kalau datang tepat waktu, ya, mengapa kalau dia tidak tepat waktu, ya, agak sulit, ya. Jadi jangan misalkan jangan kamu melakukan yang ini. Kalau jangan dan tidak itu memposisikan anak sebagai berhukum, maka perlu dihindari. Ya. Kemudian pernyataan kelas senantiasa, ya, jadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah saya beri contoh, mungkin Bumi bisa lebih paham, Bu Sipa bisa lebih paham, bahwa nanti untuk dibuat dulu keyakinan kelas yang kelas 4 sama yang kelas 6 supaya untuk teman-teman yang lain juga mengikuti. Diajak anak diajak untuk bicara bagaimana caranya atau prosesi dari membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dibagi oleh semua warga sekolah. Jadi kita membuatnya tidak terlalu banyak. Jadi usulannya kalau memang satu kelas itu jumlahnya 34,
Kalau usul semua jadi 34 keyakinan kelas. Bingung ya, jadi bingung nanti anak-anak untuk yang melaksanakannya. Nah, bagaimana nanti bisa digabung yang memang namanya mendekati sehingga menjadi keyakinan yang cuma sedikit dan belum praktis dan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang keyakinan kelas itu dibuat memang untuk lingkungan tersebut. Misalkan kelas 6 ya dibuat untuk kelas 6, tidak bisa dibuat untuk kelas 1 dan kelas 2. Ya. Kelas 3 ya dibuat untuk kelas 3, bukan dibuat untuk kelas 6. Kemudian semua warga kelas tidak boleh ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan sulah pendapat. Mungkin ada jam terakhir ada sulah pendapat sama kelas 6. Di sini Ibu Umi memandu, atau kelas 3 dunia memandu. Ya, jadi kita coba berkomunikasi yang efektif dengan siswa kita. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika keyakinan kelas di tahun ini sudah tidak efektif lagi, maka tidak usah kita gunakan. Dan itu pun butuh artinya butuh masukan atau memang angin segar untuk membuat keyakinan kelas yang baru, dan itu sesuai dengan lingkungan yang ada dan pada waktu ini juga. Itu. Kemudian keyakinan kelas atau peraturan kelas menurut dosen itu 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian yang kedua, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ini keyakinan sekolah. Ini saya contohkan kelas 5, keyakinan kelas disiplin. Mungkin ada beberapa datang tepat waktu di sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengikuti kegiatan upacara, kemudian memakai seragam memakai seragam sesuai jadwal, kemudian menggunakan kata-kata sopan. Kemudian yang religius itu menggunakan salam ketika masuk atau keluar kelas. Kemudian membaca ini juz amma atau tilawah pembelajaran atau asmaul husna. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian kedisiplinan itu melakukan piket kebersamaan sesuai jadwal. Kemudian mengikuti kegiatan keberhasilan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Kemudian toleransi itu menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan. Kemudian bekerja kelompok dengan sehat, menghargai orang. Kemudian hasil keyakinan kelas 5 bisa dituangkan dalam tampilan seperti ini. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan pikiran. Kemudian yang kedua, bersikap jujur. Kemudian yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian saling menolong. Kemudian hidup rukun dengan teman. Itu bisa gambaran dari keyakinan kelas 5. Kemudian dasar manusia, ini ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan termasuk. Bu Akbar, wali kelas 2A di SD Pelitahan, sedang bingung menghadapi uang salah satu murid di kelasnya. Kini beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti ini? Mungkin berulas juga bisa menjawab. PR ya, nanti mungkin kalau ada kasus seperti ini bisa kita
bisa dipecahkan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian dua kebutuhan untuk diterima, ketiga pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebutuhan akan pilihan, yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin semua sama, semua sama. Mungkin bisa. Di sini posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru restitusi. Yang pertama pembuat rasa bersalah. Yang pertama itu penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemandu. Yang kelima adalah manajer. Ini yang mungkin ada di kita, di adik kita. Dan itu pun anak maksudnya benar ketika anak konsep ini sudah tertanam bahwa guru itu memang itu sebagai penghukum, kemudian ya bisa membuat rasa berat dan sebagainya. Terus kemudian kita mempelajari segitiga restitusi, ya, yang langkah itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian yang pertama itu kita semua melakukan hal yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Itu adalah stabilitas identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Terutamanya adalah semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian contoh kasus kedua. Saat jam istirahat terlihat hasil sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Tiba-tiba guru masuk ke kelas dan menghampiri. Hasil terlihat gugup dan takut. Hasil saat ini baru mengerjakan hal yang semestinya dikoreksi oleh guru hari ini. Menurut pengakuannya, ternyata tadi malam masih membantu orang tuanya yang menyelenggarakan hajatan. Karena capek, ia pun tertidur dan ia lupa mengerjakan doa. Bagaimana skenario penerapan segitiga restitusi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, ini contoh kasus satu ya. Saat hari Minggu pagi kelas 5 mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Saat itu Teddy mendapat tugas sebagai guru, sebagai pimpinan atau pimpinan baru. Karena bangun kesiangan, ia pun tergesa-gesa berangkat. Hal tersebut dilakukan agar namanya tidak terlambat mengikuti batas pembukaan. Alhasil, Teddy sampai di sekolah sebelum kegiatan dimulai, namun dia lupa mengenakan topi dan setangan leher sebagai kelengkapan atribut pramuka. Bagaimana skenario penerapan segitiga restitusi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, itu mungkin 2 kasus yang pernah ada yang saya temui di sini. Kemudian untuk cara penjelasannya nanti bisa kita lihat di YouTube. Untuk alamat nanti saya sampaikan di akhir pembelajaran ini. Demikian destinasi yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi gambaran ke depan bagaimana kita mempelajari anak-anak kita, kemudian mengajak dia berdiskusi bersama untuk mencapai tujuan yang kita sepakati. Demikian dari saya. Salam terakhir untuk salam dari bergerak, yaitu bergerak dan menggerakkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Ibu Tika sebagai pembawa acara. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi hadirin semua. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat menginspirasi dan kita terapkan budaya positif di sekolah kita.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.